Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa media Multazam yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan rizki, baik itu rizki yang berupa iman Islam maupun juga rizki-rizki yang sifatnya lahiriah duniawiyah. Mudah-mudahan semua rizki yang Allah karuniakan senantiasa membuat kita tetap istiqomah di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga serta para sahabat dan umat dimanapun berada yang senantiasa mengikuti beliau dengan perjuangan pengorbanannya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ada perintah Allah untuk membersihkan pakaian kita. Berbicara tentang pakaian tentu ada makna pakaian secara khusus dan juga ada makna pakaian secara umum. Pakaian secara khusus adalah pakaian yang melekat pada tubuh kita. Bisa berupa baju ataupun juga yang lainnya. Tetapi pakaian secara umum adalah apa saja yang kita pakai dalam kehidupan ini yang Allah berikan. Maka pakaian secara umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pakaian berupa ruh kita, kemudian kedua pakaian berupa jasad kita, dan ketiganya adalah pakaian berupa harta benda kita. Ketiga ini juga disebut sebagai pakaian karena kita hanya memakai hakikat yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh, dulunya kita tidak ada ruhnya, kemudian ditiupkan ruh di dalam diri kita pada saat kita dalam kandungan ibu kita. Begitupun juga jasad, awalnya manusia tidak terbentuk apapun, kemudian Allah ciptakan jasad kita dari nutfah, mudghah, alaqah, sampai kemudian menjadi sosok yang gagah, ganteng, cantik seperti kita ini. Begitupun juga dengan harta benda kita. Manusia lahir dalam keadaan kosong, telanjang, tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki gigi yang menjadi simbol kekuatan, tidak memiliki nama yang menjadi simbol kehebatan seseorang, tidak mempunyai apapun yang dibanggakan dalam dirinya. Itulah sesungguhnya kita. Kemudian Allah memberikan pakaian kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, saat yang paling tepat bagi kita untuk membersihkan pakaian kita, untuk mencuci pakaian-pakaian yang Allah titipkan dalam kehidupan ini. Pakaian pertama yang berupa ruh, maka ruh akan menjadi bersih apabila kita senantiasa menjaga iman kita, menjaga syahadat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kita, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah
perbaharuilah imanmu dengan senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Roh akan menjadi selalu bersih apabila ketika kita menjaganya dengan iman. Tetapi orang-orang yang tidak menjaga iman, maka roh mereka akan senantiasa kotor, bahkan najis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 28 tentang roh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yaitu roh dalam keadaan najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Tentu yang dimaksud dengan najis di sini bukan secara fisiknya, tetapi secara rohnya, secara jiwanya, yaitu orang-orang musyrik, jiwa mereka adalah jiwa yang kotor, jiwa yang najis, karena mereka tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menuhankan selain Allah. Inilah untuk menjaga pakaian pertama yang berupa ruh kita, maka dengan kita senantiasa menjaga keimanan, menjaga syahadat kita dengan menjalankan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka itu akan menjaga kebersihan ruh kita, jiwa kita. Lalu pakaian yang kedua adalah berupa jasad. Allah pun menyuruh membersihkan jasad kita. Dan Allah memberikan sebuah cara, yaitu dengan ada wudhu, ada mandi, dan ketika tidak mungkin wudhu mandi karena tidak ada air, Allah pun memberikan cara yang lain, yaitu dengan tayamum untuk menggantikan wudhu maupun mandi. Maka dengan setiap hari kita berwudu, setiap waktu kita berwudu, maka kita akan menjadi bersih. Jasad kita bahkan juga ruh kita menjadi bersih. Inilah ajaran Islam yang sangat-sangat sempurna. Tidak hanya mengajarkan bagaimana kita mencuci tangan, mencuci muka, tetapi kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita bersih secara lahir dan batin. Ada iman, ada ibadah, ada wudhu, ada mandi, ada tayamum. Semuanya itu dalam rangka untuk menjaga kebersihan pakaian kita semuanya. Maka wudhu, kalau bisa kita jaga. Mudawamatul wudhu, menjaga selalu dalam keadaan suci dengan wudhu. Ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berusaha untuk melestarikan atau menjaga wudhu dalam kehidupan kita. Amalan yang ringan, amalan yang sangat mudah karena kita di rumah bisa melakukan tanpa kita harus keluar rumah, tanpa kita harus bersusah payah, tetapi dengan memperbanyak wudhu, maka kita akan menjadi bersih. Sebagaimana hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudhu, ghufira lahu khotoyahu." Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya, maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pakaian yang kedua yang harus kita bersihkan, yang berupa jasad kita. Maka Islam sangat mengajarkan tentang thaharah, bagaimana kita hidup ini menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Tidak hanya bersih dari kotoran, tetapi juga bersih dari najis. Lalu pakaian yang ketiga adalah pakaian yang berupa harta benda kita. Ini pun juga Allah perintahkan agar selalu membersihkannya. Harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya memakainya, kita hanya menggunakan sementara. Allah menitipkan kepada kita agar kita selalu menjaga kebersihannya. Dengan apa kita membersihkan harta benda kita? Kalau Allah memerintahkan, tentu Allah pun memberikan cara. Maka bersihnya harta
itu bisa dengan sodakoh, dengan infak, bahkan dengan zakat kalau memang sudah mencapai pada nisabnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena saatnya kita untuk membersihkan harta kita, terutama di bulan Ramadan akhir seperti ini, ada zakat, baik itu zakat mal maupun nanti di akhir juga ada zakat fitrah. Bahkan kita diajak untuk berlomba-lomba berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan kebersihan harta kita dan juga kebersihan jiwa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa bersih hati kita dan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.